0817627009. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu kepekaan indera pendengaran manusia. Nah, untuk alat-alat dan bahannya, saya menyiapkan mangkok dan sendok yang nanti akan dibunyikan oleh teman saya, kemudian kapas dan sarung tangan. Teman saya akan membacakan langkah-langkahnya. Langsung saja. Langkah yang pertama, tutuplah mata dengan sapu tangan. Teman yang lain masing-masing memegang sendok dan mangkok. Tentukan jarak antar temanmu yang ditutup. Yang pertama yaitu 1 meter. Setelah siap, lalu bunyikan mangkok. Tutup telinga kiri. Bunyikan. Sekarang tutup telinga kanan. Bunyikan. Untuk yang kedua jarak 3 meter. Bunyikan. Telinga kiri ditutup. Bunyikan. Telinga kanan ditutup. Bunyikan. Yang ketiga jarak 6 meter. Bunyikan. Tutup telinga kiri. Bunyikan. Sekarang telinga kanan ditutup. Bunyikan. Selanjutnya jarak 9 meter. Bunyikan. Tutup telinga kiri. Bunyikan. Tutup telinga kanan. Bunyikan. Selanjutnya jarak 12 meter. Bunyikan. Tutup telinga kiri. Bunyikan. Tutup telinga kanan. Bunyikan. Sudah selesai. Kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu percobaan struktur dan fungsi telinga. Sebelumnya saya akan menjelaskan, telinga adalah alat pendengaran dan pengatur keseimbangan pada manusia. Telinga menangkap gelombang suara dari lingkungan, mengubahnya menjadi getaran mekanik, lalu menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Selain itu, bagian tertentu pada telinga dalam membantu menjaga keseimbangan tubuh. Pada percobaan ini kita akan mengamati struktur telinga dari bagian luar sampai bagian dalam dan mempelajari fungsi tiap bagian sesuai dengan penunjuk pada gambar. Ini dia gambar struktur telinga. Nah, bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yang pertama ada daun telinga. Nah, daun telinga ini letaknya ada di bagian paling luar. Fungsinya untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan dan mengarahkan suara ke saluran telinga. Yang kedua ada saluran telinga. Saluran telinga atau lubang telinga atau meatus auditorius externus. Letaknya adalah antara daun telinga dengan gendang telinga. Fungsinya membawa gelombang suara ke gendang telinga, melindungi telinga bagian dalam dengan produksi kotoran telinga atau serumen. Yang ketiga ada gendang telinga atau membran timpani. Ini ya. Letaknya itu ada di ujung saluran telinga, memisahkan telinga luar dan telinga tengah. Nah, fungsi dari gendang telinga itu bergetar ketika gelombang suara datang, kemudian mengubah energi gelombang suara menjadi getaran mekanik. Kemudian di bagian tengah ini ada tulang-tulang pendengaran, tulang sanggurdi atau incus, kemudian tulang landasan atau stapes, tulang martil atau malleus. Tulang landasan, tulang martil, tulang sanggurdi. Nah, letaknya itu ada di bagian tengah. Letaknya ada di bagian tengah, tersusun berurutan
martil terhubung ke gendang telinga, kemudian sanggurdi, lalu landasan yang bersentuhan dengan jendela oval. Nah, fungsi dari ketiga tulang ini untuk memperkuat dan menyalurkan getaran dari gendang telinga ke telinga dalam, membantu menyesuaikan intensitas suara. Kemudian selanjutnya adalah saluran Eustachius. Nah, ini saluran Eustachius atau tuba faringotimpan, saluran yang menghubungkan telinga tengah ke bagian belakang hidung atau tenggorokan. Nah, fungsinya itu untuk menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan luar sehingga gendang telinga dapat bergetar normal, membantu drainase lendir dari telinga tengah. Nah, selanjutnya ada rumah siput atau koklea. Letaknya itu struktur melingkar di telinga dalam. Nah, fungsinya itu untuk mengubah getaran mekanik atau gelombang di cairan menjadi impuls listrik atau syaraf melalui sel-sel rambut vestibularis dan koklearis. Nah, frekuensi suara berbeda merangsang bagian berbeda dari koklea sehingga otak dapat membedakan nada. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran atau kanal semisirkularis ini letaknya ada di telinga bagian dalam, tersusun dari 3 saluran pada sudut yang berbeda. Nah, fungsinya itu untuk mendeteksi perubahan gerakan kepala dan membantu keseimbangan melalui penginderaan percepatan sudut. Kemudian selanjutnya ada syaraf pendengaran. Nah, ini ya, saraf pendengaran atau nervus cochlearis atau nervus vestibulocochlearis. Itu letaknya ada dari koklea dan kanal keseimbangan menuju batang otak, ya, menuju batang otak. Ini fungsinya itu untuk menghantarkan impuls listrik dari koklea atau bunyi dan dari organ keseimbangan ke otak untuk diolah menjadi persepsi suara dan informasi posisi. Dari pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa telinga terdiri dari 3 bagian utama, telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, yang bekerja sama untuk menangkap gelombang suara, memperkuat dan mengubahnya menjadi getaran mekanik, lalu mengonversinya menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak. Selain fungsi pendengaran, struktur di telinga dalam atau saluran setengah lingkaran dan organ terkait juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Kali ini saya akan melakukan praktikum, yaitu percobaan mekanisme transmisi pendengaran. Untuk alat-alat dan bahannya ada gambar transmisi pendengaran, kemudian lembar pengamatan dan alat tulis. Sebelumnya akan saya jelaskan. Proses mendengar merupakan mekanisme fisiologis yang melibatkan konversi energi gelombang akustik di udara menjadi energi mekanik pada tulang pendengaran yang kemudian diubah menjadi gelombang hidrolik di dalam fluida di telinga dalam. Respon hidrolik inilah yang memicu transduksi syaraf, pengubahan stimulus mekanis menjadi sinyal listrik atau potensial aksi yang dikirim ke otak. Pada gambar yang dilampirkan, struktur koklea sengaja diluruskan untuk memperlihatkan bagaimana gelombang tekanan fluida dapat melintasi kompartemen koklea atau skala vestibuli dan skala timpani, guna menstimulasi reseptor organ korti sebelum energi sisa getaran dilepaskan keluar. Nah, selanjutnya penjelasan mekanisme transmisi ya berdasarkan urutan gambar. Nah, proses hantaran suara yang terjadi di dalam sistem pendengaran mengalir secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama ada gendang pendengar atau membran timpani. Nah, dalam prosesnya gelombang akustik yang dikumpulkan oleh daun telinga merambat melalui meatus akustik externus atau saluran telinga hingga menabrak gendang pendengaran, itu yang pertama ini. Nah, fungsi dan peristiwanya, tabrakan molekul udara ini memaksa membran timpani bergetar maju mundur. Nah, komponen ini bertindak sebagai transducer pertama yang mengubah energi akustik udara
yang mengubah energi akustik udara menjadi getaran mekanis padat. Yang kedua ada tulang-tulang pendengaran. Nah, prosesnya getaran dari membran timpani secara mekanis menggerakkan rangkaian 3 tulang pendengaran di kavum timpani, yaitu telinga tengah, yaitu malleus atau martil, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Ya. Kemudian fungsi dan peristiwanya, rangkaian tulang ini bekerja sebagai sistem pengungkit atau lever system karena luas permukaan gendang telinga jauh lebih besar daripada area tujuan berikutnya. Nah, osikulus berhasil mengamplifikasi atau memperkuat tekanan akustik hingga sekitar 20 hingga 22 kali lipat. Penguatan ini sangat krusial agar energi suara ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menggerakkan cairan kental di dalam telinga dalam. Yang ketiga ada tingkap oval atau jendela oval. Nah, atau bisa disebut fenestra ovalis atau oval window. Nah, prosesnya bagian kaki atau footplate dari tulang stapes merempet erat pada membran tingkap oval. Ini ya. Nah, fungsi dan peristiwanya, gerakan mekanis stapes yang menyerupai piston mendorong dan menarik tingkap oval secara cepat. Nah, dorongan ini mentransfer energi mekanis tulang menjadi gelombang tekanan hidrolik atau rambatan fluida di dalam saluran koklea bagian atas. Yang keempat, koklea atau rumah siput. Koklea ya. Dan ujung saraf sensoris. Nah, prosesnya saat tingkap oval terdorong, gelombang tekanan fluida mengalir sepanjang saluran koklea. Ya, panah nomor 3 ini. Nah, koklea yang diluruskan ini menunjukkan bahwa getaran fluida bergerak di sepanjang skala vestibuli menuju ujung atau helikotrema. Nah, fungsi dan peristiwanya, gelombang hidrolik ini menekan membran basilaris yang menjadi dasar tempat berdirinya ujung saraf sensoris, sel-sel rambut pada organ korti. Defleksi atau meliuknya sel rambut akibat gerakan cairan ini membuka kanal ion, mengubah energi hidrolik menjadi sinyal bioelektrik yang kemudian dihantarkan oleh nervus auditorius atau saraf pendengaran ke korteks cerebri untuk diinterpretasikan sebagai suara. Yang kelima adalah cairan limfa atau perilimfe dan endolimfe. Nah, panah nomor 3 menuju arah balik nomor 4. Nah, di sini prosesnya pergerakan gelombang di dalam koklea sepenuhnya dimediasi oleh pergeseran cairan limfa. Nah, cairan di skala vestibuli dan timpani adalah perilimfe, sedangkan di skala media atau saluran tengah adalah endolimfe. Nah, fungsi dan peristiwanya, sifat fluida limfa yang tidak dapat dikompresi membuat getaran harus dialirkan kembali ke basal koklea melalui skala timpani. Ini jalur panah nomor 4. Nah, setelah mencapai ujung bawah koklea, sisa gelombang tekanan cairan ini menekan membran elastis kedua yang disebut tingkap bulat atau fenestra rotunda. Tingkap bulat akan menonjol keluar ke arah rongga telinga tengah untuk meredam energi getaran cairan, mencegah interferensi akustik balik, dan mengembalikan cairan limfa ke posisi statis agar siap menerima rambatan suara berikutnya. Nah, dari pengamatan yang tadi kita lakukan dapat disimpulkan bahwa mekanisme transmisi pendengaran merupakan kesatuan konversi energi yang sangat presisi. Proses dimulai dari penangkapan getaran mekanis oleh gendang pendengaran, nah, kemudian diperkuat secara signifikan melalui tuas tulang pendengaran, kemudian dilepaskan ke telinga dalam melalui hentakan stapes pada tingkap oval. Hentakan tersebut menggerakkan cairan limfa di dalam koklea yang secara langsung menstimulasi ujung saraf sensoris untuk menghasilkan impuls pendengaran. Nah, proses ini diakhiri dengan pelepasan sisa tekanan cairan melalui fleksibilitas tingkap bulat agar sistem cairan limfa kembali seimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.